Hari ini saya mendapat sebuah pertanyaan konyol. Tolong bantu saya menjawabnya. Menurut kamu, manakah di antara kedua perhitungan ini yang benar? Berhubung pertanyaannya soal mana yang benar, sebenarnya tidak ada yang salah dari kedua perhitungan tersebut, alias dua-duanya benar. Sudah saya bilang, pertanyaan itu konyol. Tapi jangan kesal dulu, ini bukan pertanyaan jebakan. Sebab jika kita ganti pertanyaannya menjadi, manakah di antara kedua perhitungan tersebut yang paling umum digunakan? Jawabannya adalah yang ini. Penjualan dikurangi dengan pengeluaran sama dengan keuntungan. Faktanya perhitungan ini telah digunakan sejak abad ke-19 dan tetap digunakan hingga hari ini sebagai dasar perhitungan yang umum. Tapi ternyata pertanyaan pentingnya bukan itu. Tapi ini, di antara kedua perhitungan ini, manakah yang paling efektif? Jujur, awalnya saya agak curiga, sebab secara matematika, kedua perhitungan ini sama sekali tidak menunjukkan perbedaan apapun dalam hal efektivitas. Tapi setelah saya menelitinya lebih dalam, saya hampir tidak bisa berhenti mempelajarinya. Meskipun pertanyaan itu agak sedikit aneh, mengingat kedua perhitungan ini sekilas nggak jauh berbeda, ternyata dampaknya sangat signifikan. Selama ini, kita terbiasa menghitung keuntungan selalu menjadi yang terakhir setelah pendapatan dikurangi dengan pengeluaran. Justru karena perhitungan inilah hal-hal mengerikan muncul. Monster pelahap uang yang hampir tidak pernah kita sadari keberadaannya menggerogoti keuntungan yang seharusnya bisa kita dapat dari bisnis kita. Profit First, sadis. Buku ini mendobrak cara lama akuntansi dalam memperlakukan keuntungan dalam bisnis kita. Dengan menaruhnya di depan, mendahulukannya, membuatnya jadi prioritas, di luar dugaan. Membuat banyak hal yang justru sangat penting dan luput dari perhatian kita menjadi terlihat lebih jelas. Ibarat menggeser jalannya pesawat beberapa derajat saja, jalan ceritanya pun jadi jauh berbeda. Terutama dalam hal bagaimana kita bisa selalu memastikan usaha kita selalu dalam keadaan untung. Buku ini menerapkan metodenya pada 4 prinsip dasar yang menyesuaikan dengan sifat alamiah manusia yang justru diabaikan oleh sistem perhitungan akuntansi tradisional. Dengan metode ini, keputusan-keputusan mengenai pertumbuhan usaha dieksekusi berdasarkan sudut pandang keuntungan yang justru lebih sehat dan menghindarkan kita dari biaya-biaya lain yang sebenarnya belum tentu atau bahkan tidak diperlukan. Ternyata banyak orang yang terjebak dalam siklus tambal sulam dengan dalih laba ditahan, alias pura-pura untung, kemudian menghabiskannya kembali seperti pengeluaran lainnya. Perusahaan dengan pertumbuhan yang cepat seringkali terjebak dalam siklus ini. Ternyata perusahaan besar tidak selalu mencerminkan keuntungan. Sementara sisi positif dari besar adalah kemajuan, besar juga bisa berarti kurangnya fleksibilitas dan biaya operasional yang terus-menerus membengkak. Banyak cerita inspiratif dari buku ini yang benar-benar akan membuka mata kita tentang pentingnya menaruh profit sebagai prioritas. Penjelasannya sangat detail dan praktikal. Kita bahkan bisa langsung praktek di hari pertama kita membaca buku ini. Ada semacam aha moment yang hampir konstan di sepanjang buku ini, atau ahagasm dalam istilah saya. Sebuah kenikmatan mendapatkan pencerahan terus-menerus. Ibarat menemukan dan memberantas parasit yang selama ini nempel di badan kita, yang sebelumnya bahkan wujudnya saja sama sekali nggak bisa kita lihat dengan mata biasa, namun menggerogoti tubuh kita secara konstan. Menurut saya, buku ini aplikasinya sangat luas, bukan hanya cocok untuk para pengusaha, baik yang sedang ataupun baru ingin memulai. Buku ini bahkan cocok untuk siapa saja yang ingin mengelola keuangannya dengan cara yang jauh lebih baik. Mengelola uang dengan psikologi yang tepat, dengan teknik yang benar, bisa menyelamatkan banyak hal di masa depan.